Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah hidup manusia, ada satu kekuatan yang selalu hadir, namun sering luput dari kesadaran kita, nafsu. Ia bukan sekadar dorongan sederhana, melainkan energi yang terus menggerakkan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Nafsu yang tak terkendali membuat manusia merasa haus, gelisah, dan selalu mengejar sesuatu yang tampaknya belum cukup. Namun, jika dipahami dan diarahkan dengan bijak, nafsu bisa menjadi pendorong yang luar biasa untuk pertumbuhan diri dan pengembangan jiwa. Pernahkah Anda merasa tidak pernah puas meski segala kebutuhan tercukupi? Pernahkah ada dorongan di dalam diri yang terus memaksa, mendesak, dan tidak memberi ketenangan, seakan ada sesuatu yang hilang? Itulah wajah nafsu, tenang di permukaan, namun selalu aktif di dalam. Ia hadir dalam bentuk keinginan untuk memiliki, diakui, dicintai, atau diunggulkan. Kadang muncul secara terang-terangan, kadang tersembunyi dalam kebiasaan dan rutinitas sehari-hari. Naskah ini hadir untuk menyingkap rahasia nafsu yang tak pernah padam, dari asal-usulnya dalam diri manusia, bagaimana ia menyamar sebagai kebutuhan, siklus tak pernah puas yang ia ciptakan, hingga dampaknya terhadap energi, pikiran, dan jiwa. Lebih jauh lagi, naskah ini akan membimbing Anda untuk memahami cara menenangkan nafsu, mengurai pengaruhnya, dan bahkan menjadikannya kekuatan positif untuk kehidupan yang lebih bermakna. Perjalanan memahami nafsu bukan hanya soal menolak atau menahan dorongan batin. Ia adalah proses mengenal diri sendiri, menemukan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, serta belajar mengarahkan energi nafsu agar memberi manfaat. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi menjadi korban dorongan batin yang tak terlihat, tetapi menjadi pengendali atas hidup kita sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan menelusuri bagian 1, asal-usul nafsu dalam diri manusia, memahami dari mana dorongan ini muncul, mengapa ia selalu hadir, dan bagaimana ia membentuk kehidupan manusia sejak awal. Dari sini, pintu menuju kesadaran, pengendalian, dan transformasi diri terbuka. Manusia adalah makhluk yang unik, bukan hanya karena kemampuan berpikirnya yang kompleks, tetapi juga karena ia dilengkapi dengan dorongan-dorongan batin yang terkadang sulit dipahami. Salah satu dorongan itu adalah nafsu, sesuatu yang telah melekat sejak manusia pertama kali menapaki bumi, sesuatu yang selalu hadir dalam setiap tindakan, keputusan, dan pilihan. Tapi, apa sebenarnya nafsu itu? Dari mana ia muncul? Dan mengapa manusia seakan tak pernah lelah mengejar sesuatu yang selalu terasa belum cukup? Secara sederhana, nafsu dapat dipahami sebagai dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri manusia, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kepuasan tertentu. Namun, berbeda dengan kebutuhan murni yang bersifat biologis dan bisa diukur, seperti lapar, haus, atau rasa aman, nafsu sering muncul dalam bentuk yang lebih halus, lebih abstrak, dan tidak pernah benar-benar puas. Ia bisa muncul sebagai dorongan untuk memiliki lebih banyak harta, lebih banyak perhatian, pengakuan, kesenangan, atau bahkan kekuasaan. Setiap kali satu keinginan terpenuhi, nafsu tak berhenti, ia segera mengalihkan pandangannya pada sesuatu yang baru. Inilah salah satu sifatnya yang paling misterius dan menantang, tidak ada batas yang pasti. Secara psikologis, nafsu berakar dari naluri dasar manusia untuk bertahan hidup dan berkembang. Pada awalnya, dorongan ini membantu manusia purba bertahan dari ancaman alam dan memotivasi mereka untuk mencari makanan, pasangan, dan keamanan. Namun, seiring perkembangan zaman, dorongan itu berevolusi, melewati batas kebutuhan fisik, dan masuk ke ranah emosi serta mental. Nafsu mulai menuntut bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk hidup dengan cara tertentu, dengan standar yang seringkali tidak realistis dan terus berubah. Dari sinilah muncul konflik batin. Ketika dunia modern memberi akses tak terbatas pada berbagai keinginan, nafsu menjadi api yang terus menyala, sulit dipadamkan. Agama, filsafat, dan psikologi klasik pun telah mencoba menjelaskan fenomena nafsu ini. Dalam banyak ajaran spiritual,
nafsu sering dianggap sebagai ujian atau cobaan bagi manusia. Ia bukan hanya sesuatu yang harus dihindari, tapi juga sesuatu yang harus dipahami, dikenali, dan dikendalikan. Nabi, filsuf, dan guru spiritual sepanjang sejarah selalu menekankan pentingnya mengenal nafsu, karena hanya dengan pemahaman itu manusia bisa menghindari kehancuran yang diakibatkan oleh dorongan tak terkendali. Dari perspektif ini, nafsu bukanlah musuh, melainkan cermin yang menunjukkan kelemahan dan kekuatan diri. Nafsu juga dapat muncul secara tidak disadari. Banyak orang menjalani hidupnya seakan dikendalikan oleh dorongan-dorongan batin yang tidak pernah mereka pahami. Misalnya, rasa ingin diakui atau takut kehilangan bisa mendorong seseorang bekerja tanpa henti, membeli barang yang tidak ia butuhkan, atau membandingkan dirinya dengan orang lain. Tanpa kesadaran, nafsu menjadi energi yang membutakan, manusia mengejar sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka inginkan, hanya karena nafsu itu sendiri menuntutnya. Menariknya, nafsu bukan hanya negatif. Ia adalah kekuatan yang dapat mendorong manusia untuk berkembang, menciptakan, dan berinovasi. Tanpa dorongan itu, manusia mungkin tidak akan pernah belajar, berjuang, atau berusaha mencapai hal-hal besar. Masalah muncul ketika dorongan itu tidak terkendali, ketika keinginan menjadi tujuan utama hidup, dan ketika kepuasan sementara menjadi sumber penderitaan panjang. Dari sinilah kita mulai memahami bahwa nafsu adalah pedang bermata dua, bisa menjadi motivator yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi penjara yang membelenggu jiwa. Maka dari itu, memahami asal-usul nafsu bukan sekadar soal menyingkap misteri psikologi manusia, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri. Saat seseorang bisa mengenali bagaimana dan mengapa dorongan itu muncul, ia mulai memiliki kesempatan untuk memilih, apakah akan dikendalikan oleh nafsu, atau justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan batin. Inilah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa kita dari kesadaran akan nafsu, menuju pengendalian diri, dan akhirnya, menuju kebebasan batin yang sejati. Dalam bagian-bagian berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana nafsu sering menyamar menjadi kebutuhan, bagaimana ia menciptakan siklus ketidakpuasan, dan bagaimana ia memengaruhi pikiran, tubuh, dan jiwa manusia. Lebih penting lagi, kita akan belajar cara menghadapi nafsu, bukan dengan menolaknya sepenuhnya, tetapi dengan memahami, menenangkan, dan mengubahnya menjadi energi positif. Dengan memahami asal-usul nafsu, kita membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang memberi kita kendali atas hidup kita sendiri. Setelah memahami asal-usul nafsu dalam diri manusia, langkah berikutnya adalah menelusuri bagaimana nafsu itu sering menyamar menjadi kebutuhan. Inilah salah satu trik paling halus dan berbahaya dari dorongan batin manusia. Ia datang tidak dalam bentuk yang jelas-jelas menuntut, tetapi menyamar sebagai sesuatu yang tampak wajar, bahkan sah, sehingga kita seringkali tidak menyadarinya. Inilah momen ketika nafsu mulai bekerja secara licik, mengaburkan batas antara apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang diinginkan semata. Nafsu yang menyamar ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, seseorang mungkin merasa perlu memiliki gadget terbaru, padahal telepon lama mereka masih berfungsi dengan baik. Atau mereka merasa perlu mendapatkan pengakuan di media sosial, padahal kebahagiaan sejati tidak tergantung pada jumlah like atau komentar. Dalam kondisi ini, nafsu telah menutupi wajah aslinya. Ia tidak tampak sebagai keinginan berlebihan, ia tampak sebagai kebutuhan praktis atau wajar. Inilah salah satu alasan mengapa manusia sering merasa tidak pernah puas, meskipun tampaknya semua kebutuhan dasar telah terpenuhi. Fenomena ini bukan sekadar teori. Psikologi modern menjelaskan bahwa manusia memiliki mekanisme adaptasi yang membuat dorongan batin ini semakin sulit dikenali. Ada konsep yang disebut hedonic treadmill, di mana seseorang selalu kembali ke titik kebahagiaan yang sama setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalnya, seseorang mendapatkan pekerjaan impian, namun dalam beberapa bulan ia mulai merasa bosan dan ingin lebih banyak uang, posisi lebih tinggi, atau pengakuan lebih luas.
Nafsu yang awalnya tampak sebagai kebutuhan akan pekerjaan yang stabil ternyata hanyalah topeng dari dorongan batin untuk lebih, dan selalu lebih. Dalam kehidupan sehari-hari, nafsu yang menyamar ini memengaruhi hampir setiap aspek. Dalam hubungan, ia bisa muncul sebagai rasa ingin dicintai secara berlebihan, keinginan untuk selalu diakui pasangan, atau dorongan untuk memiliki status tertentu agar terlihat ideal. Dalam karir, ia muncul sebagai ambisi yang tak terbendung, keinginan untuk selalu naik pangkat atau memperoleh pujian, meski pekerjaan sebenarnya sudah memadai. Dalam hal materi, nafsu menyamar sebagai kebutuhan akan barang, rumah, atau kendaraan, meski fungsinya sebenarnya sudah terpenuhi. Pada semua contoh ini, manusia dikuasai oleh dorongan yang tampak rasional, padahal hakikatnya nafsu yang tak pernah puas. Salah satu ciri khas nafsu yang menyamar adalah kemampuannya untuk menimbulkan rasa urgensi palsu. Ia sering mengatakan kepada kita, "Kamu butuh ini sekarang juga," padahal sebenarnya itu hanyalah dorongan emosional yang ingin segera dipenuhi. Nafsu bisa memicu stres, kegelisahan, atau rasa takut ketinggalan, seakan-akan kehidupan kita akan hancur jika keinginan itu tidak segera terpenuhi. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, banyak dari keinginan ini bersifat relatif, artifisial, dan tidak benar-benar esensial untuk kebahagiaan atau kesejahteraan kita. Apa yang membuat nafsu ini begitu sulit diatasi adalah kemampuannya untuk mengaburkan kesadaran diri. Kita sering merasa bahwa apa yang kita kejar adalah kebutuhan mutlak, padahal itu hanyalah refleksi dari dorongan batin yang tidak terkendali. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang merasa letih meskipun tampaknya semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, mereka terus mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan, melainkan nafsu yang menyamar. Namun, mengenali nafsu yang menyamar bukanlah hal yang mustahil. Kesadaran diri adalah kunci utama. Ketika seseorang mampu bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan saya, atau hanya keinginan yang tampak wajar, ia mulai membedakan antara dorongan yang konstruktif dan dorongan yang menyesatkan. Teknik sederhana seperti menulis daftar prioritas, merenungkan tujuan hidup jangka panjang, atau mengamati pola keinginan dapat membantu menyingkap wajah asli nafsu yang menyamar. Dengan kesadaran ini, seseorang tidak lagi menjadi korban dorongan batin yang tak terlihat, tetapi mulai mampu memilih mana yang harus dipenuhi dan mana yang bisa ditahan. Nafsu yang menyamar juga dapat menjadi guru yang berharga jika dipahami dengan benar. Ia menunjukkan area di mana seseorang mungkin terlalu terikat pada dunia materi, status, atau pengakuan. Ia memaksa kita untuk melihat kelemahan diri, meninjau prioritas, dan menemukan keseimbangan antara kebutuhan nyata dan keinginan semu. Dengan pendekatan ini, nafsu tidak lagi menjadi musuh yang menyesatkan, tetapi cermin yang membantu manusia mengenal dirinya lebih dalam. Pada titik ini, kita mulai memahami pola yang lebih besar. Nafsu yang menyamar adalah bagian dari siklus tak pernah puas yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Ketika dorongan ini tidak dikenali, manusia akan terus merasa kekurangan, gelisah, dan haus akan sesuatu yang baru. Kesadaran atas nafsu yang menyamar adalah langkah awal untuk keluar dari siklus itu, sebuah pintu menuju kebebasan batin yang lebih sejati. Setelah memahami asal-usul nafsu dan bagaimana ia sering menyamar menjadi kebutuhan, kita mulai memasuki salah satu aspek paling mendalam dari sifat manusia, siklus tak pernah puas. Fenomena ini muncul ketika manusia selalu merasa ada yang kurang, selalu haus akan sesuatu yang baru, dan meskipun berbagai keinginan terpenuhi, rasa kepuasan sejati tetap sulit dicapai. Mengapa hati manusia demikian? Apa yang membuatnya selalu ingin lebih? Siklus ini sebenarnya adalah manifestasi alami dari sifat nafsu yang tidak mengenal kata cukup. Dalam setiap dorongan yang terpenuhi, nafsu tidak berhenti. Ia selalu mencari celah baru, titik berikutnya untuk disasar. Misalnya, seseorang yang memperoleh harta dan kekayaan mungkin merasa puas sesaat, namun segera muncul keinginan untuk memiliki lebih banyak, lebih besar, atau lebih berkelas. Seorang pekerja yang mencapai promosi mungkin merasa bangga sejenak,
tetapi kemudian muncul ambisi untuk naik jabatan berikutnya. Dalam semua kasus ini, kepuasan bersifat sementara, karena nafsu selalu memindahkan fokusnya ke hal berikutnya. Secara psikologis, siklus tak pernah puas ini bisa dijelaskan melalui konsep adaptasi hedonit. Otak manusia terbiasa dengan tingkat kepuasan tertentu, dan ketika kebutuhan atau keinginan terpenuhi, ia dengan cepat menyesuaikan diri. Hal ini membuat pengalaman kepuasan menjadi pendek dan tidak bertahan lama. Apa yang sebelumnya membahagiakan kini menjadi biasa, sehingga muncul dorongan untuk mencari stimulus baru. Dari sinilah muncul rasa haus yang tak pernah padam. Hati selalu merasa kurang, meski secara objektif semua kebutuhan telah terpenuhi. Selain adaptasi psikologis, faktor lain yang memperkuat siklus ini adalah perbandingan sosial. Manusia cenderung mengukur kebahagiaan dan kepuasan mereka relatif terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak atau tampak lebih bahagia, nafsu bangkit kembali. Rasa iri dan keinginan untuk menyamai atau melampaui orang lain memperkuat dorongan batin yang sebelumnya sudah ada. Inilah mengapa banyak orang merasa gelisah di tengah pencapaian besar. Kebahagiaan mereka tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dibandingkan dengan dunia luar. Siklus tak pernah puas juga terkait dengan ketidaktahuan manusia akan hakikat kebahagiaan sejati. Banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan, status, atau pengakuan, padahal kebahagiaan sejati bersumber dari keseimbangan batin, penerimaan diri, dan kedamaian yang lahir dari dalam. Nafsu yang tidak terkendali menutupi sumber kebahagiaan ini, membuat manusia terus mengejar hal-hal eksternal yang hanya memberi kepuasan sesaat. Ia menjadi roda berputar yang tampak seperti pencapaian, tetapi sebenarnya adalah perbudakan batin yang halus. Ironisnya, siklus ini sering membuat manusia tidak sadar sedang terjebak. Mereka mengira pencapaian berikutnya, kepemilikan baru, atau pengakuan lebih banyak akan membawa kebahagiaan, padahal itu hanya menunda rasa kosong yang sebenarnya muncul dari ketidakmampuan untuk menenangkan nafsu. Hati yang selalu haus tidak menemukan titik tenang karena ia mengukur kebahagiaan dari luar, bukan dari dalam. Namun, memahami siklus ini adalah langkah pertama untuk memutus rantai ketidakpuasan. Ketika seseorang mampu mengenali pola ini, bahwa setiap kepuasan bersifat sementara, bahwa nafsu selalu mencari hal berikutnya, dan bahwa perbandingan sosial memperkuat dorongan batin, ia mulai memperoleh kesadaran kritis. Kesadaran ini membuka peluang untuk menunda reaksi otomatis terhadap dorongan nafsu, dan mulai mencari sumber kebahagiaan yang lebih stabil, kedamaian batin, pengembangan diri, dan kesadaran spiritual. Selain itu, siklus tak pernah puas juga mengajarkan satu hal penting, bahwa nafsu bukan musuh, tapi guru. Ia memperlihatkan kelemahan manusia, area yang butuh perhatian, dan dorongan yang bisa diarahkan ke hal-hal positif. Ketika disadari dan diatur dengan bijak, dorongan ini bisa menjadi pendorong untuk berkembang, berkreasi, dan memperbaiki diri, bukan sekadar mengejar kepuasan sementara. Secara praktis, langkah untuk memutus siklus ini meliputi latihan kesadaran diri, mindfulness, refleksi rutin terhadap keinginan, dan pertanyaan kritis, apakah ini benar-benar kebutuhan saya atau hanya nafsu yang memaksa? Dengan latihan ini, seseorang dapat mulai memisahkan antara dorongan yang sehat dan dorongan yang menyesatkan. Ia belajar menahan nafsu, menenangkan hati, dan menemukan kepuasan dalam kesederhanaan dan ketenangan batin. Siklus tak pernah puas adalah kenyataan yang dialami semua manusia. Namun ia bukan takdir yang tidak bisa diubah. Kesadaran, pengamatan, dan latihan spiritual menjadi kunci untuk mengubah siklus itu menjadi jalan kesadaran diri. Saat hati yang haus mulai memahami pola nafsu, ia dapat mulai memecah lingkaran dorongan yang tak pernah padam, dan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Bagian selanjutnya akan menelusuri bagaimana nafsu bisa menguras energi, pikiran, dan jiwa, memperlihatkan dampak nyata dari siklus tak pernah puas terhadap kehidupan sehari-hari. Dari sana, kita akan mulai mencari cara untuk menghadapi nafsu, menenangkannya, dan menggunakannya sebagai kekuatan positif.
Setelah memahami asal-usul nafsu, bagaimana ia menyamar menjadi kebutuhan, dan siklus tak pernah puas yang membuat hati selalu haus, kita mulai melihat dampak nyata dari dorongan ini pada kehidupan manusia. Nafsu bukan sekadar keinginan yang ada di dalam pikiran, ia juga menguras energi, mempengaruhi pikiran, dan menekan jiwa. Seringkali, tanpa disadari, manusia menjadi korban dorongan batin yang tak terkendali, hingga merasa lelah secara fisik maupun emosional, bahkan merasa jiwa mereka terbelenggu. Energi manusia terbatas, dan setiap dorongan yang tidak terkendali memakan sebagian dari energi itu. Ketika seseorang terus mengejar keinginan yang tak pernah berakhir, apakah itu materi, pengakuan, atau kesenangan, ia menguras tenaga, waktu, dan konsentrasinya. Contohnya sederhana, seseorang bekerja tanpa henti demi uang dan status, mengabaikan istirahat dan kesehatan. Pada awalnya, dorongan itu mungkin terlihat produktif, tapi lama-kelamaan tubuh mulai lelah, pikiran kacau, dan emosi tidak stabil. Nafsu yang seharusnya menjadi motivator kini berubah menjadi beban yang menyita seluruh energi hidup. Selain energi fisik, nafsu juga menguras pikiran manusia. Pikiran yang selalu sibuk mengejar keinginan, membandingkan diri dengan orang lain, atau merencanakan cara memenuhi dorongan batin, sulit menemukan ketenangan. Hal ini sering memicu stres, kecemasan, dan bahkan gangguan mental. Misalnya, seseorang yang ingin selalu tampil sempurna di mata orang lain mungkin terus memikirkan penilaian orang lain, mencari pengakuan, dan merasa gelisah jika ekspektasi tidak terpenuhi. Pikiran yang seharusnya bisa digunakan untuk kreativitas, refleksi, dan pengembangan diri, kini terkuras oleh lingkaran nafsu yang tak berujung. Lebih jauh lagi, jiwa manusia juga menjadi sasaran utama dari nafsu yang tidak terkendali. Ketika seseorang membiarkan dorongan batin menguasai hidupnya, ia mulai kehilangan kesadaran diri. Perasaan gelisah, hampa, atau bahkan putus asa bisa muncul karena hati selalu merasa kurang. Nafsu yang seakan tak pernah padam membuat manusia menjauh dari kedamaian batin. Mereka mungkin memiliki semua yang diinginkan secara materi, tetapi jiwa mereka tetap kosong, karena kepuasan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal eksternal. Inilah dilema paling subtil dari kehidupan modern, semakin banyak dicapai, semakin haus hati manusia. Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan sosial, nafsu yang tidak terkendali bisa memicu konflik, iri hati, atau ketidakpuasan yang terus-menerus. Dalam karir, ia bisa membuat seseorang terlalu ambisius, tidak pernah merasa cukup dengan prestasi, dan mengorbankan kesehatan mental maupun fisik demi tujuan yang tak pernah berhenti. Bahkan dalam kehidupan spiritual, nafsu bisa membuat seseorang merasa bahwa ibadah atau amal yang dilakukan selalu kurang, sehingga muncul rasa bersalah, kecemasan, dan rasa tidak tenang yang berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa menguras energi, pikiran, dan jiwa bukan berarti nafsu sepenuhnya negatif. Nafsu adalah energi yang, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi pendorong produktivitas, kreativitas, dan transformasi diri. Masalah muncul ketika nafsu tidak dikendalikan dan dibiarkan mengatur hidup. Energi yang seharusnya digunakan untuk pengembangan diri dan kesejahteraan malah habis untuk mengejar sesuatu yang tidak pernah memberikan kepuasan abadi. Bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda nafsu yang menguras hidup? Beberapa gejala umum antara lain, kelelahan yang tidak wajar meski telah cukup istirahat, pikiran yang selalu sibuk dengan kekhawatiran atau keinginan, emosi yang mudah terguncang, dan rasa hampa yang muncul meski kebutuhan dasar telah terpenuhi. Kesadaran akan gejala-gejala ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari pengaruh nafsu yang merusak. Selain itu, penting untuk memahami bahwa manusia memiliki kapasitas untuk menenangkan nafsu. Melalui latihan kesadaran diri, meditasi, refleksi, dan disiplin mental, seseorang bisa mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh dorongan batin yang tak terkendali. Dengan menenangkan nafsu, energi yang sebelumnya terbuang sia-sia dapat diarahkan kembali ke hal-hal yang lebih bermanfaat, kesehatan fisik, hubungan yang harmonis, pengembangan diri,
dan kedamaian batin. Nafsu yang menguras energi, pikiran, dan jiwa adalah panggilan untuk introspeksi. Ia mengingatkan manusia bahwa dorongan batin yang tak terkendali bukan hanya menuntun ke kehancuran fisik atau emosional, tetapi juga menutup pintu menuju kesadaran spiritual. Semakin seseorang mampu mengenali dan menenangkan nafsu, semakin ia memperoleh kendali atas hidupnya, mengubah energi nafsu menjadi motivator positif, dan menemukan keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan ketenangan batin. Bagian selanjutnya akan menelusuri bagaimana nafsu bisa mengendalikan hidup seseorang tanpa disadari, memperlihatkan dampak subtil yang sering tidak terlihat, namun memiliki pengaruh besar terhadap pilihan, tindakan, dan arah hidup manusia. Dari sini, kita akan mulai mempelajari cara memutus dominasi nafsu dan mengubahnya menjadi energi yang bermanfaat. Setelah memahami bagaimana nafsu menguras energi, pikiran, dan jiwa, kita sampai pada salah satu fenomena paling halus dan berbahaya, ketika nafsu mengendalikan hidup seseorang tanpa ia sadari. Pada titik ini, manusia tidak lagi menjadi pengendali diri, tetapi sebaliknya, menjadi alat dari dorongan-dorongan batin yang tak terkendali. Ia tampak seakan hidup normal, menjalani rutinitas sehari-hari, bekerja, berinteraksi, bahkan beribadah, namun di balik itu, setiap langkahnya didikte oleh nafsu yang diam-diam menguasai. Fenomena ini sering terjadi karena nafsu memiliki kemampuan untuk menyamar dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk dorongan ekstrim atau jelas, seringkali ia hadir sebagai kebiasaan, rutinitas, atau pola pikir yang tampaknya wajar. Misalnya, seseorang mungkin merasa harus selalu bekerja lembur demi mencapai target, padahal dorongan ini lebih didorong oleh rasa takut kehilangan pengakuan atau rasa iri terhadap rekan kerja. Dalam pandangan luar, semuanya terlihat produktif dan normal, tetapi hakikatnya, kehidupan orang tersebut dikendalikan oleh dorongan batin yang tidak disadari. Ketika nafsu mengambil alih, manusia sering kehilangan kesadaran terhadap motivasi sejatinya. Mereka mengira semua tindakan yang dilakukan adalah keputusan rasional, padahal sebagian besar dipengaruhi oleh dorongan batin yang muncul dari rasa lapar akan pengakuan, kekuasaan, materi, atau kesenangan. Akibatnya, kehidupan menjadi reaktif, bukan proaktif. Setiap keputusan dibuat untuk memuaskan nafsu, bukan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau bermakna. Inilah titik di mana manusia kehilangan kendali atas hidupnya. Salah satu ciri paling jelas dari nafsu yang mengendalikan hidup adalah ketergantungan emosional pada hasil eksternal. Seseorang menjadi mudah marah ketika ekspektasi tidak terpenuhi, cemas ketika hal yang diinginkan tidak muncul, atau merasa rendah diri jika dibandingkan dengan orang lain. Pikiran yang seharusnya bebas dan kreatif kini terkunci dalam lingkaran dorongan batin yang tak terlihat. Nafsu yang tampak sederhana, keinginan untuk diakui, dicintai, atau memiliki, tumbuh menjadi kekuatan pengatur kehidupan. Fenomena ini juga terlihat dalam hubungan antar manusia. Banyak konflik yang muncul tidak semata karena perbedaan pendapat, tetapi karena nafsu tersembunyi yang mengarahkan tindakan. Misalnya, seseorang menuntut pasangan untuk memenuhi keinginan tertentu, bukan karena kebutuhan bersama, tetapi karena dorongan batin yang tidak sadar, rasa takut ditinggalkan, rasa ingin diakui, atau rasa iri terhadap pasangan. Tanpa kesadaran akan pengaruh nafsu, hubungan bisa menjadi arena pertarungan batin, bukan tempat saling memahami dan mendukung. Lebih menakutkan lagi, ketika nafsu mengendalikan hidup tanpa disadari, manusia cenderung mengulangi pola yang sama berulang kali. Kesalahan yang sama, konflik yang sama, dan ketidakpuasan yang sama terus muncul, seolah hidup menjadi siklus yang sulit diputus. Setiap usaha untuk meraih kebahagiaan atau kepuasan berakhir dengan rasa kosong, karena inti masalahnya bukan pada dunia luar, melainkan pada pengaruh dorongan batin yang tak terkendali. Namun, fenomena ini bukan tak bisa diatasi. Kunci utama adalah kesadaran diri dan refleksi kritis. Ketika seseorang mulai mengamati motivasi di balik setiap tindakan, pertanyaan sederhana seperti, apakah ini yang benar-benar saya inginkan,
atau hanya nafsu yang memaksa, menjadi alat untuk memutus dominasi nafsu. Dengan latihan ini, manusia mulai melihat pola dorongan batin yang sebelumnya tersembunyi, dan mulai memperoleh kendali atas dirinya sendiri. Selain kesadaran, teknik lain untuk mengurangi pengaruh nafsu termasuk meditasi, latihan disiplin mental, refleksi harian, dan pembatasan diri terhadap rangsangan eksternal. Misalnya, seseorang yang sadar bahwa ia terlalu dipengaruhi oleh media sosial bisa mengurangi waktu penggunaan, sehingga dorongan untuk mencari pengakuan eksternal berkurang. Dengan begitu, nafsu yang sebelumnya mengatur hidup kini dapat dipahami, dikendalikan, dan diarahkan ke tujuan yang lebih positif. Penting untuk dicatat bahwa nafsu bukan musuh yang harus dihilangkan sepenuhnya. Ia adalah energi yang, jika dipahami, bisa menjadi sumber kekuatan dan motivasi. Tantangan utama adalah menjadi pengamat diri sendiri, mengenali kapan nafsu mengambil alih, dan mulai memilih dengan sadar apa yang benar-benar penting. Hanya dengan kesadaran ini manusia dapat keluar dari belenggu dorongan batin yang tersembunyi dan mulai menjalani kehidupan yang sejati, kehidupan yang dipandu oleh kesadaran, bukan oleh reaksi otomatis terhadap keinginan. Bagian selanjutnya akan membahas cara mengurai nafsu agar tidak menguasai diri, membahas teknik spiritual, mental, dan emosional yang bisa membantu manusia menenangkan dorongan batin, sehingga energi, pikiran, dan jiwa bisa kembali seimbang, dan hidup tidak lagi dikendalikan oleh nafsu yang tersembunyi. Setelah memahami bagaimana nafsu bisa mengendalikan hidup tanpa disadari, pertanyaan penting muncul, bagaimana cara mengurai nafsu agar tidak lagi menguasai diri? Bagian ini akan membahas langkah-langkah praktis, spiritual, mental, dan emosional yang bisa membantu manusia menenangkan dorongan batin, sehingga energi, pikiran, dan jiwa kembali seimbang. Mengurai nafsu bukan berarti menolaknya sepenuhnya, tetapi memahami, mengenali, dan mengarahkannya ke jalur yang konstruktif. Langkah pertama dalam mengurai nafsu adalah menjadi sadar akan dorongan batin sendiri. Kesadaran diri adalah kunci utama. Seringkali manusia menjalani hidup secara otomatis, mengikuti pola yang terbentuk sejak lama, tanpa pernah mempertanyakan motivasi di balik tindakan. Misalnya, dorongan untuk membeli barang tertentu, bekerja lembur, atau bersaing dengan orang lain mungkin muncul begitu saja, tanpa disadari. Dengan praktik refleksi harian, menulis jurnal, merenungkan tindakan, atau sekadar bertanya, apa yang mendorong saya melakukan ini? Manusia mulai mengenali pola nafsu yang tersembunyi. Kesadaran ini membuka pintu untuk memilih tindakan dengan bijak, bukan sekadar bereaksi terhadap dorongan batin. Selain kesadaran, latihan disiplin mental dan emosional sangat penting. Nafsu sering menguasai manusia karena mereka mudah terbawa emosi dan rangsangan eksternal. Misalnya, seseorang yang mudah tergoda membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan atau terpancing emosi saat bersaing dengan orang lain. Latihan seperti meditasi, pernapasan sadar, atau mindfulness membantu menenangkan pikiran dan mengurangi reaksi impulsif. Dengan pikiran yang lebih tenang, seseorang dapat menilai dorongan batin dengan lebih objektif, memutus siklus ketidakpuasan, dan mulai mengarahkan energi nafsu ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Teknik spiritual juga berperan besar dalam mengurai nafsu. Banyak tradisi spiritual menekankan pentingnya pembersihan hati dan penyaluran dorongan batin melalui praktik ibadah, doa, atau kontemplasi. Misalnya, dengan rutin merenungkan tujuan hidup yang lebih tinggi, manusia mulai menyadari bahwa kepuasan sejati tidak berasal dari hal-hal eksternal, tetapi dari kedamaian batin, pengembangan karakter, dan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, sesama, dan Sang Pencipta. Nafsu yang sebelumnya menguasai kini bisa dialihkan menjadi motivator untuk bertumbuh secara spiritual, bukan sekadar mengejar kepuasan sementara. Selain itu, penting untuk menentukan batasan dan prioritas. Nafsu sering mengambil alih hidup karena tidak ada struktur yang membatasi dorongan tersebut. Dengan menetapkan prioritas yang jelas, misalnya, kesehatan, hubungan, pertumbuhan pribadi, manusia dapat menilai setiap dorongan, apakah itu membantu mencapai tujuan atau sekadar memuaskan nafsu sesaat.
Teknik ini membantu memfilter keinginan, sehingga tidak semua dorongan batin diikuti begitu saja. Dengan kata lain, manusia mulai belajar berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak penting, dan, ya, pada hal-hal yang membangun. Salah satu strategi lain adalah mengubah nafsu menjadi energi positif. Nafsu, pada hakikatnya, adalah energi. Jika tidak diarahkan, ia bisa merusak, tetapi jika diarahkan dengan sadar, ia bisa menjadi bahan bakar untuk prestasi, kreativitas, dan kontribusi. Misalnya, dorongan untuk diakui atau bersaing bisa dialihkan menjadi motivasi untuk belajar lebih giat, berinovasi, atau membantu orang lain. Nafsu yang tadinya menjadi sumber stres dan ketidakpuasan kini berubah menjadi sumber inspirasi dan pertumbuhan. Latihan konsistensi juga sangat penting. Mengurai nafsu bukan proses instan. Butuh latihan sehari-hari, kesabaran, dan refleksi berkelanjutan. Setiap kali dorongan batin muncul, manusia memiliki kesempatan untuk mengamati, menilai, dan memilih. Dengan praktik rutin, pola reaktif mulai berubah menjadi pola sadar, dan manusia mulai merasakan ketenangan yang stabil, bukan sekadar kepuasan sementara. Terakhir, manusia perlu memahami bahwa mengurai nafsu adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki dorongan batin. Namun, dengan kesadaran, disiplin, refleksi, dan latihan spiritual, dorongan ini bisa dikelola. Proses ini membebaskan manusia dari siklus ketidakpuasan, stres, dan pengaruh nafsu yang tersembunyi, sehingga energi, pikiran, dan jiwa bisa kembali seimbang. Bagian selanjutnya akan membahas bagaimana nafsu yang jinak bisa menjadi kekuatan, bukan musuh. Kita akan melihat bagaimana dorongan batin yang telah diurai dan diarahkan dengan bijak bisa menjadi sumber energi positif, mendorong pertumbuhan diri, dan membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Setelah memahami bagaimana nafsu muncul, menyamar, menciptakan siklus ketidakpuasan, menguras energi, dan bahkan mengendalikan hidup tanpa disadari, serta belajar cara mengurainya agar tidak menguasai diri, kita akhirnya sampai pada tingkat tertinggi pemahaman tentang nafsu, bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan, bukan musuh. Bagian ini membahas langkah-langkah dan prinsip untuk menjinakkan nafsu sehingga ia menjadi energi positif bagi pertumbuhan diri, spiritual, dan kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, penting dipahami bahwa nafsu pada dasarnya adalah energi. Energi ini netral, ia tidak baik atau buruk. Yang menentukan dampaknya adalah bagaimana manusia mengelola dan mengarahkannya. Nafsu yang liar, tidak terkendali, atau tak disadari akan menjadi musuh, menguras energi, menimbulkan stres, dan menjerumuskan manusia dalam siklus ketidakpuasan. Sebaliknya, ketika manusia mampu mengenal dan memahami dorongan ini, ia bisa menyalurkannya untuk tujuan yang konstruktif, menjadikannya pendorong pertumbuhan, kreativitas, dan kesadaran diri. Salah satu prinsip dasar menjinakkan nafsu adalah transformasi dorongan menjadi motivasi positif. Misalnya, seseorang yang memiliki dorongan untuk diakui atau bersaing dapat mengalihkannya ke dalam usaha untuk memperbaiki diri, belajar keterampilan baru, atau berkontribusi bagi orang lain. Dengan cara ini, dorongan yang sebelumnya menjadi sumber stres atau konflik, kini menjadi bahan bakar untuk pencapaian dan kontribusi yang bermakna. Energi yang tadinya menghancurkan, kini membangun. Selain itu, kesadaran dan refleksi diri menjadi kunci untuk menjinakkan nafsu. Manusia yang sadar akan dorongan batin yang muncul dapat menilai, apakah dorongan ini membawa kebahagiaan sejati, atau hanya kepuasan sesaat? Dengan pertanyaan kritis ini, manusia mulai mengatur responsnya terhadap dorongan batin. Ia tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi memilih tindakan yang sejalan dengan nilai, tujuan hidup, dan keseimbangan batin. Kesadaran ini mengubah nafsu dari pengendali menjadi alat yang digunakan dengan bijak. Praktik spiritual juga sangat membantu dalam menjinakkan nafsu. Banyak tradisi spiritual menekankan pembersihan hati, pengendalian diri, dan penyaluran dorongan batin melalui ibadah, doa, atau kontemplasi.
Ketika nafsu diarahkan melalui praktik ini, dorongan yang sebelumnya bersifat destruktif dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri pada tujuan yang lebih tinggi, seperti kebijaksanaan, kedamaian batin, dan keseimbangan emosional. Nafsu yang jinak adalah nafsu yang tidak menuntut, tetapi memberi energi untuk pengembangan diri dan pelayanan terhadap orang lain. Selain itu, disiplin dalam kehidupan sehari-hari membantu menenangkan nafsu. Dengan menetapkan batasan, rutinitas, dan prioritas yang jelas, manusia mengurangi pengaruh dorongan yang impulsif. Misalnya, seseorang yang terbiasa mengonsumsi hiburan secara berlebihan dapat mengganti sebagian waktu itu untuk membaca, belajar, atau berlatih keterampilan baru. Dengan latihan konsisten, dorongan batin menjadi lebih terarah, dan manusia mulai merasakan ketenangan yang stabil, bukan kepuasan sementara yang menimbulkan haus baru. Mengubah nafsu menjadi kekuatan juga berarti belajar bersyukur dan menghargai apa yang dimiliki. Nafsu yang jinak tidak menuntut tanpa henti, tetapi mampu melihat cukup dalam setiap pencapaian, setiap pengalaman, dan setiap hubungan. Dengan rasa syukur, manusia tidak lagi terperangkap dalam siklus tak pernah puas, tetapi menemukan energi positif dari apa yang sudah dimiliki. Energi ini kemudian bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar, bukan sekadar memenuhi keinginan sementara. Yang tak kalah penting adalah menggunakan nafsu untuk pertumbuhan kreatif dan produktif. Banyak seniman, ilmuwan, dan pemimpin yang memanfaatkan dorongan batin untuk menciptakan karya besar, inovasi, atau perubahan positif. Dorongan yang jinak menjadi pendorong untuk berprestasi, bukan pemicu stres. Nafsu yang terkontrol memberikan fokus, disiplin, dan motivasi untuk mencapai hal-hal yang berarti, sekaligus menjaga keseimbangan jiwa dan pikiran. Akhirnya, menjinakkan nafsu berarti mengembalikan kendali kepada diri sendiri. Nafsu yang jinak bukan berarti hilang atau padam, ia tetap ada, namun manusia yang bijak mengarahkannya. Dengan cara ini, energi batin yang dulu menjadi sumber tekanan kini menjadi sumber kekuatan. Hidup menjadi lebih harmonis, produktif, dan bermakna. Jiwa tidak lagi gelisah, pikiran lebih jernih, dan tindakan lebih selaras dengan tujuan hidup. Kesimpulannya, nafsu yang jinak adalah nafsu yang dipahami, dikendalikan, dan diarahkan. Ia bukan musuh, tetapi teman yang memberi energi dan motivasi. Ketika manusia mampu menenangkan dorongan batin, mengarahkan energi nafsu untuk tujuan yang konstruktif, dan memadukannya dengan kesadaran diri, disiplin, dan spiritualitas, ia menemukan keseimbangan batin yang sejati. Nafsu yang sebelumnya tak pernah padam kini menjadi kekuatan, bukan beban. Energi yang sama yang dulu membuat manusia gelisah kini mendorongnya untuk berkembang, berkontribusi, dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna.